kaos dirinya nih. Terus katanya dia kaget, katanya dia langsung terjatuh. Nah, ini nih aneh banget sih menurut Let's Go. Ceritanya yang aneh ya itu. Dan orangnya juga aneh. Ya, memaafkan perbuatan kejimu, Dek Yosua. Maka dari itu, saya pengen kamu resign aja. Pasti Yosua ada menjawab nih. Yang pertama mungkin kalau dia nggak melakukan perbuatan keji apa, Bu? Saya memang ngapain? Pegang-pegang kaki perbuatan keji, Bu. Saya khawatir loh sama Ibu. Dan apa tidak ada peduli dengan anak-anak saya? Ibu Putri, Ibu tahu nggak anak Ibu main TikTok, Bu? Saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berdasarkan cerita saudara, saudari jatuh. Dijatuhkan di kasur. Oh, udah. Saya diperkaos Yosua 3 kali, 2 di kasur, 1 di lantai. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir yang sekarang akhirnya si Putri Halu ini ya, itu akhirnya di sidang gitu dan memberikan POV mengenai pelecehan yang terjadi karenanya. Tapi di sini sangat penuh drama. Kenapa? Karena ini PC menangis dan bilang bahwa dia diperkaos tuh sampai 3 kali. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 itu tuh berkali-kali diperkaos Yosua gitu. Kuat, nggak sakit pinggangnya nih. Jadi ceritanya, kalau kemarin yang udah nonton, PC itu udah nangis banget nih. Nah, di sini hakim bertanya dengan kejadian dia Magelang, kenapa dirinya bisa jadi tersangka, dan apa penyebab dirinya tuh nggak divisum gitu loh. Nah, jadi kita bahas yang mana dulu ya. Jadi awalnya nih PC tuh menceritakan tentang kejadian pemerkosaan. Nah, tapi ya gerak-gerik di PC ini sangat aneh menurut Let's Go, karena di sini di video yang ini saya tidak mengulik lebih jauh perihal yang kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan sesuatu tindakan pelecehan dan juga disertai dengan kekerasan. Nah, dia tuh seringkali menangis menceritakan dirinya gitu. Saya sudah dilecehkan oleh Yosua. Saya sudah 3 kali diperkaos gitu. Nah, dia ceritakan sambil nangis. Tapi di sini ya, menurut gue ada yang aneh. Karena pada saat hakim bertanya, kalian ya, ini nih, tuh buka PC tuh kayak serem banget, kayak di mana kejadian kamu dibanting sama Yosua? Apakah di kasur atau di lantai? Nah, di sini muka PC ini kayak serem banget, kayak dia berusaha mengingat kejadiannya. Saya udah kebanyakan bohong, saya lupa ya bohongnya apa. Canda-canda ya. Jadi menurut POV-nya PC, di sini dia ditanyakan oleh jaksa ya, penuntut umum gitu. Kapan kamu dan di mana kamu dibanting gitu? Nah, katanya saya ada 3 kali dibanting. Yang pertama di kasur, mental lagi toeng. Yang kedua di kasur, mental lagi toeng. Yang ketiga baru di lantai. Nah, di sini katanya dia tuh sampai 3 kali ya, masa sekuat itu? Masa dibanting 2 kali di kasur, 1 kali di lantai gitu. Dengan kondisi PC yang katanya lagi sakit pada saat tersebut. Nah, jadi ceritanya dia bilang nih, pada saat lagi tiduran, tiba-tiba dia dengar suara grek gitu. Suara grek. Nah, Yosua masuk. Karena katanya dia lagi nggak enak badan, dia samar-samar buka mata itu. Apa aku udah dijemput ajal? Sorry. Nah, jadi dia tuh ngebuka mata. Nah, ternyata Yosua ada di dekat kakinya. Nah, di sini dia udah curiga. Jangan-jangan ini Yosua ingin memperkaos dirinya nih. Terus katanya dia kaget, katanya dia langsung terjatuh. Nah, ini nih aneh banget sih menurut Let's Go. Ceritanya yang aneh ya itu. Dan orangnya juga aneh. Mau aja buat cerita yang aneh. Jadi katanya dia udah tuh dibanting 2 kali. Nah, langsung dibanting ke lantai. Nah, tapi kan Let's Go berkali-kali pernah bahas ini. Jangan-jangan Yosua itu kan berada di dekat kakinya untuk apa? Untuk ngecek kakinya dia, ibu panas nggak nih? Ibu demam nggak nih? Nah, itu kan yang Let's Go berkali-kali bilang bahwa karena Yosua supir atau ajudan pribadi PC, dia tuh khawatir dan pengen ngecek keberadaannya PC. Karena berkali-kali PC itu mengeluh sakit dan nggak enak badan. Makanya pengen dicek kakinya. Makanya dia bilang waktu buka mata, Yosua itu ada di dekat kakinya dia. Ya mau ngecek kakinya, kan nggak sopan gitu. Kalau ngecek langsung kepalanya ya, mungkin panas atau gimana. Nah, jadi hal itu yang membuat, tanda kutip ya, PC ini
mungkin salah paham dan mengira Yosua ingin menggrepe-grepenya. Langsung pelecehan terjadi gitu. Nah, oke, itu udah berkali-kali let's go bahas ya. Kalian nontonnya jadi kalau yang pengen penasaran let's go bahas tentang itu ya. Nah, tapi setelah itu, setelah katanya dibanting 2 kali di kasur dan ke lantai, Susi ini katanya itu naik ke atas. Nah, Susi naik ke atas sudah melihat PC berbaring di lantai. Tahu nggak apa yang dilakuin Suci? Memegang dan menggoyang-goyangkan kaki PC. Boom! Ini enggak. Kenapa? Coba PC tanya sama Susi. Kenapa Susi datang dan memegang kaki PC dan menggoyang-goyangkan kaki PC? Dan di sini PC bilang, saya itu tersadar ketika Susi memegang kaki saya gitu dan menggoyang-goyangkan kaki saya. Nah, di sini kan udah jelas apa? Itu kesurupan. PC kesurupan itu tadi. Pas dia pegang baru sadar, wah, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Kesurupan setan nafsu. Setan halu nih. Nah, itu makanya Yosua ini koneksi dong, connect dong, logika. Ini dugaannya ya bahwa waktu Susi memegang kaki PC bilang dia tersadar. Ini pernyataannya PC ya. Waktu Susi megang kakinya dinugangin, PC mulai tersadar. Nah, Yosua kan juga ingin mengecek keadaan PC sakit atau enggak. Makanya dia melakukan hal yang sama dengan Susi, yaitu memegang kaki PC. Apa ibu sakit? Apa kakinya dingin? Bisa terjadi kan? Ya bisa. Sekarang yang salah siapa nih? Apa PC yang terlalu GR? Atau apa? Karena PC selalu bilang Yosua yang terlalu GR nih. Memikirkan bahwa PC ingin memberikan perhatian lebih. Makanya Yosua pengen memperkaos PC gitu. Tapi kalau dari omongannya PC yang Susi memegang kakinya untuk mengecek kondisi PC, Yosua pun bisa melakukan hal yang sama loh. Karena Yosua khawatir. Kamu bilang sakit punggung, nggak bisa berdiri, pusing, nggak enak badan. Bisa terjadi. Apalagi menganggap kamu seperti mamanya sendiri. Nah, dan sekarang misalnya ya, ini dugaannya misalnya nih. Kalau ini semua ternyata kesalahpahaman, gimana? Yosua ternyata memang ngecek kamu sebagai ibunya. Terus kamu mengira Yosua ingin melakukan aneh-aneh. Dan ternyata enggak. Besok kamu membuat Yosua terbunuh. Kan kamu yang pantas jadi terdakwa. Karena salah pahaman. Gimana? Gimana teman-teman, let's go? Setuju nggak? Dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib. Nah, terus dia di sini sambil menangis, sambil menceritakan, Yosua sudah membanting saya 2 kali. Satu di kasur, satu lagi di lantai. Mulia Hakim tuh bilang, jangan nangis. Nanti kalau kamu nangis, yang Mulia Hakim juga ikutan nangis. Karena tertawa. Mendengar cerita yang tidak masuk akal ini. Canda-canda ya, Kak. Nggak gitu sih. Yang Mulia Hakim menangis, takut dia bilangnya gitu. Nah, setelah itu, apakah kamu bisa masih memberikan keterangan, Ibu? Saya punya GERD, saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu kata PC gitu. Udah punya GERD, gangguan pencernaan, gangguan mental, jangan-jangan Bu, coba dicek. Takutnya kan kayak gitu ya, kesalahpahaman, dugaannya, takutnya nih gitu. Ini bukan judgement ya. Nah, dan di sini ternyata dia mengatakan bahwa setelah yang katanya pelecehan terjadi, terus dia manggil, Yosua mana? Dek Yosua, gitu. Setelah dia sadar nih, dia pegang-pegang kakinya Susi. Wah, saya sadar. Hal yang pertama saya ingat adalah Yosua yang ganteng. Nggak gitu ya. Jadi dia manggil tuh, Yosua. Oh, kalian semua yang ada di sini keluar, kecuali Yosua. Karena kalian semua nggak seganteng dia. Keluarlah semuanya nih. Sudah keluar, Yosua masuk. Nah, ternyata kalimat yang diberikan PC di sini adalah, saya memaafkan perbuatan kejimu, Dek Yosua. Maka dari itu, saya pengen kamu resign aja. Itu yang diucapkan oleh PC. Nah, di sini kan bingung ya, perbuatan keji apa? Tapi, let's go rasa, sorry nih ya. Ini dugaan let's go nih, karena curiga let's go banget. Kalau sampai PC bilang, saya maafkan perbuatan keji kamu, Dek Yosua, pasti Yosua ada menjawab nih. Yang pertama, mungkin kalau dia nggak melakukan, perbuatan keji apa, Bu? Saya memang ngapain? Pegang-pegang kaki perbuatan keji, Bu. Saya khawatir loh sama Ibu. Tadi sakit siang-siang, cari perhatian kan di bawah, tiduran di sofa. Nggak canda ya. Misalnya Ibu sakit kan, saya kan khawatir, Bu. Kok saya dibilang perbuatan keji? Nah, itu kalau memang tidak terjadi pelecehan ya. Nah, kalau terjadi pelecehan nih, misalnya ya menurut PC ya, kita ikuti aja permainannya ya. Misalnya terjadi pelecehan, dia pasti akan bilang, maafin saya Bu, saya hilaf melakukan hal itu tadi Bu, saya janji Bu, saya janji nggak melakukan hal itu lagi. Nah, Yosua pasti akan mengeluarkan kalimat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Dan kalimat Yosua ini digunakan PC pada saat persidangan gitu. Masuk akal nggak? Pasti PC akan bilang ini, saya udah bilang sama Yosua, maafin perbuatan keji kamu dan kamu resign aja Yosua. Tapi Yosua bilang,
Maafin saya Bu, saya hilaf Bu. Saya tiba-tiba melihat ibu tuh kayak Wulan Guritno Bu, cantiknya luar biasa Bu. Sophia Latjuba kalah sama ibu, saya pokoknya lihat ibu cantik. Ini kan kalimat Yosua yang meminta maaf karena kehilafannya, ini bisa digunakan PC untuk memperkuat posisi dia kalau memang pelecehan terjadi, kan gitu. Tapi sampai sekarang kan kalau kemarin Let's Go nonton nggak dengar tuh ada ceritanya bahwa Yosua meminta maaf dengan ibu PC karena dia hilaf gitu loh. Ini nggak tahu ya Let's Go yang nggak nonton sampai habis atau memang nggak ada. Coba kalian kalau ada kalimat PC yang mengatakan bahwa Yosua yang minta maaf karena dia hilaf, coba komennya di bawah. Kalau Let's Go sih nggak nemu ya. Let's Go cari di artikel nggak nemu, Let's Go nonton videonya juga nggak nemu gitu. Itu sih kejanggalannya Let's Go ya. Harusnya ada kalimat dari Yosua yang bisa menguatkan PC, tapi setahu Let's Go sih tidak ada ya. Karena ini adalah dongeng. Saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Terus di sini pas dia nangis ya, ini Let's Go curiga banget. Setiap dia menjawab, dia akan menangis gitu sambil menangis kayak saya kenapa saya terjadikan tersangka padahal saya adalah korban halusinasi diri sendiri. Sorry Bu Uci. Dia bilang kenapa orang-orang percaya saya melakukan perselingkuhan padahal saya korban yang diperkaos karena ibu tidak visum. Kalau ibu visum ada buktinya, kita percaya ibu diperkaos. Loh. Menurut hukum ya, karena kan ke jalur hukum gitu loh. Dan apa tidak ada yang peduli dengan anak-anak saya? Ibu Putri, ibu tahu nggak anak ibu main TikTok Bu? Ibu tahu nggak anak ibu live TikTok? Tidak peduli dengan hal yang terjadi. Dia bilang gitu ya. Kenapa tidak ada yang mengerti perasaan anak saya? Apakah ibu mengerti perasaan Ibunda Yosua? Apakah ibu mengerti perasaan Vera Simanjuntak? Apakah ibu mengerti perasaan seluruh warga Indonesia yang ditipu oleh cerita FS? Apakah ibu mengerti bagaimana ajudan dan polisi kehilangan jabatannya, kehilangan karirnya karena ikut tidak sengaja kena prank Ferdy Sambo? Apakah ibu tidak ada mengerti perasaan keluarga daripada ajudan Bribka RR, Baradae, di mana dia punya keluarga, mungkin mereka adalah salah satu tulang punggung dari keluarga mereka, dan sekarang harus dipenjara karena mengikuti nafsu dan amarah dari Ferdy Sambo. Apakah ibu tidak memikirkan perasaan Bribka RR dan anak-anak istrinya? Enggak peduli kan ibu? Ibu cuma peduli sama diri sendiri kan? Apa ibu tidak peduli dengan Kuat Ma'ruf yang cuma nyupirin aja? Tuh kemarin dibilang tukang bohong. Dan ternyata Pak FS bilang, Wat, kamu siap ya Wat ya? Siap di penjara ya Wat ya? Ibu peduli nggak? Tidak peduli. Yang ibu peduli kan adalah, kenapa saya? Kenapa saya yang harus jadi tersangka? Biarin suami saya aja, saya bebas melanggang. Itu kan. Nah itu sih menurut Let's Go ya. Ini kayaknya aneh banget sih menurut Let's Go dari omongannya Putri Chandrawati ya. Dan dia bilang, dia ini adalah korban. Dan kenapa orang-orang tuh percaya bahwa dia berselingkuh gitu. Oke. Ini ya, Let's Go adalah orang awam yang mengikuti kasus ini dari awal. Let's Go kasih pandangan. Kenapa Let's Go percaya bahwa PC ini ada perselingkuhan? Karena PC sendiri yang mengakui hal ini. Maksudnya dia sendiri yang memulai cerita ini dengan hal itu. Ceritanya apa? Ada pemerkaosan. Di mana seorang ajudan itu memperkaos. Mau memperkaos, udah diperkaos ya, mau memperkaos Ibu PC. Nah, Ibu PC ini di awal skenario bahwa dia diselamatkan oleh Baradae. Waktu Yosua ingin memperkaos Ibu PC, Baradae datang dan menembaki Yosua pada saat ingin memperkaos. Oke, itu yang di awalnya diceritakan. Nah, langsung warganet bertanya, apa benar Yosua ingin memperkaos? Kalau benar, kita hujat Yosua. Nah, kalau benar, akhirnya netizen mencari tahu dan melogikakan hal yang terjadi. Ternyata kelakuan Ibu PC ini tidak sinkron dengan korban pelecehan. Kenapa? Karena dari kedekatan Ibu PC dan Yosua, Ibu PC yang selalu menyebut ajudan-ajudan muda ini ganteng, gitu kayak Reza adiknya Yosua. Ini kenalin nih ibu-ibu Bayangkari, ini ganteng kan Bu? Nah itu kegantengan. Lalu Yosua yang selalu dibilang ganteng gitu. Ibu PC yang berdekatan dengan anak-anak atau ajudan-ajudan yang ganteng-ganteng gitu. Lalu juga ada Ibu PC yang bersama Kuat Ma'ruf naik lift berdua gitu. Dan Ibu PC yang mengatakan bahwa Yosua ini yang memperkaos saya dan kita cari
Apakah benar memungkinkan? Kita lihat track record Yosua. Oh, Yosua ini seganteng ini, lalu dia punya pacar secantik ini gitu, dan dia juga punya karir yang cukup cemerlang gitu. Apa yang membuat Yosua ini ingin memperkaos Ibu PC gitu? Nah, logika-logika ini yang dicari netizen gitu, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa sepertinya ini lebih dari 70% tidak memungkinkan hal ini, tapi memungkinkan bahwa Ibu PC yang berselingkuh gitu loh. Kalau disuruh memilih antara pelecehan dan perselingkuhan, cenderung orang awam akan percaya ke perselingkuhan. Kenapa? Karena kalau ini ke pelecehan, ibu itu pasti udah visum, Bu. Udah ada visum, entah itu memar, karena ibu bilang dibanting gitu. Masa dibanting badan seberat ibu nggak lebam? Nah, logika aja tuh. Let's go aja kalau jatuh nih, udah tua gini, udah jompo gini ya, kadang-kadang jatuh aja tuh kayak lebam 2 hari, biru 2 hari itu, jatuh dari tangga beberapa kali atau kepleset lantai licin gitu. Nah, Ibu PC yang udah bener-bener paruh baya dibanting ke lantai itu impossible nggak ada lebam. Nah, Ibu PC aja bilang dia katanya punya lebam di paha sebelah kiri, tapi suaminya tahu nggak? Dia bilang nggak tahu karena nggak mau menceritakan sama suaminya. Nah, sampai sekarang visumnya nggak ada, fotonya nggak ada. Nah, padahal Ibu PC ini termasuk korban, yang katanya korban kan, masa korban dia nggak foto dulu? Aduh, aku foto ini jaga-jaga nih kalau nanti Yosua ada macem-macem, aku pakai ini nih supaya bukti aku nih kalau dia kenapa-napa. Nah, ataupun waktu PC berduaan sama Yosua, bisa aja kan PC diam-diam ngerekam, atau kalau memang Yosua melakukan pelecehan, oke, kamu ngaku nggak kamu hilaf melecehkan saya nih? Kamu terkesima dengan kecantikan saya kan? Iya kan? Atau fetis kamu saudaraan sama Rozi bukan? Nah, ini bisa jadi kan? Jadi pas Yosua meminta maaf, oke, coba kamu ngomong di kamera ini, minta maaf kamu saya karena kamu yang memang udah melecehkan saya. Akhirnya Yosua minta maaf, direkam sama PC. Tapi rekaman itu kan bisa di barang pribadinya PC aja, nggak usah disebarin gitu loh. Untuk bukti bahwa Yosua ini memang benar memperkaos. Maksudnya ini udah 2023 men, 2022 sih kemarin, tahun lalu ya. Tapi masa nggak bisa memberikan bukti kalau emang nggak mau visum gitu loh. Oke, PC bilang dia nggak mau visum karena malu, karena ini adalah aib bagi keluarga. Tapi masa PC yang notabene itu adalah mantan dokter gigi dan juga suaminya yang kepolisian, itu masa nggak punya logika mempertahankan atau mekanisme diri dengan cara, oke, saya rekam kamu, apalagi mama kan biasanya sekarang dikit-dikit ngerekam ya, ngerekam gitu, habis itu oke, ini saya simpen nih, kalau kamu macam-macam Yosua melakukan hal itu lagi, saya bilang sama bapak kamu memperkaos saya dengan ini buktinya. Ngerti nggak kamu Yosua? Nah, kalau akhirnya at the end PC memaafkan, dia akan mendelete itu. Nah, tapi kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia bilang malu, dia bilang aib, tapi dia ceritain sama suaminya. Apa tujuannya dia? Loh, jadi gimana? Masuk logika nggak? Let's go yang orang awam nih, nggak masuk logika nih kalau kamu malu dan aib, kamu ceritain sama suamimu. Kamu bilang kamu takut sama suamimu, tapi kamu ceritain juga. Tapi kamu nggak punya bukti. Nah, suamimu emosi aja nih, udah tahu subuh pendek nih, perutnya pendek nih, dengan bukti yang kurang. Nah, sekarang giliran suamimu udah tanda kutip membunuh orang. Kamu ngemis-ngemis bilang kamu nggak salah dan kamu korban. Oke, kita percaya kamu korban, buktinya mana? Nggak ada. Gimana kita bilang? Gimana kita percaya kamu adalah korban? Buktinya nggak ada. Orang semua buktimu adalah keterangan dari mulutmu. Let's go, kayak jadi marah-marah gini ya. Jadi itu sih banyak banget kan logika-logika yang tidak terlogikakan dari ceritanya PC. Apa yang Lesu sampaikan ini adalah duga-dugaan dan juga pikiran-pikiran netizen ya. Karena Lesu sebagai netizen yang mengikuti kasus ini dari awal, kalau ditanya kenapa Lesu lebih memilih percaya tentang perselingkuhan, ya itu tadi alasannya itu karena tidak cukup bukti bahwa PC ini mendapatkan pelecehan gitu. Menurut kalian gimana nih? Seru banget kan kali ini? Seru, sumpah seru banget. Komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Benar, memiliki tapi tetap sopan.